biasa dipanggil Iva, nggih. Manggilnya Mbak saja karena belum menikah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Ibu pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman, nggih. Sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, nggih. Nah, untuk untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang stunting, nggih. Ibu-ibu sering mendengar kalimat stunting, nggih, sedang gencar-gencar pemerintah kita untuk menangani stunting, nggih. Nah, sebelum masuk tentang stunting, kita perkenalan dulu tentang ilmunya, nggih, yaitu ilmu gizi. Nah, di sini ada gambarnya ya, Bu ya. Identiknya itu dengan buah-buahan, lalu ada tumpeng gizi, ya. Terus di sini juga ada yang sedang menimbang ya, berat badannya itu gemuk berlebihan, ya. Nah, untuk ilmu gizi ini pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan dan yang optimal, ya. Jadi ilmu gizi itu berbeda dengan ilmu pangan, Ibu. Kalau ilmu pangan itu kita belajar tentang bagaimana cara kita memasaknya, mengolahnya, bahan makanan, ya, dan juga tekstur, rasa dan sebagainya, tanpa kita memperhatikan kandungan gizinya. Ya. Sedangkan di dalam ilmu gizi kita mempelajari makanan dan juga hubungannya dengan kesehatan. Ya, jadi kalau orang belajar ilmu pangan itu hanya belajar masaknya bagaimana, enak, ya, enak, asin, manis, pedas, ya, atau nilai jualnya tinggi, itu ilmu pangan, ya. Tapi untuk ilmu gizi itu berbeda, ya. Kita tidak harus makan makanan yang mahal, yang enak, ya. Makanan lokal pun itu sudah bergizi, ya. Contohnya apa, Bu, makanan lokal di sini? Ikan, ya, terus ubi-ubian, ya. Mungkin kalau yang daerah paling jauh, ya, Batur, Ibu, itu ada kentang, ya, ada kopi, ya. Itu kan semua makanan lokal yang kita mudah temui, ya, sehari-hari. Nah, gizi ini berasal dari bahasa Arab. Ya, ternyata awalnya itu dari bahasa Arab yaitu gizai yang berarti makanan, ya. Dan ilmu gizi ini selain berkaitan dengan makanan juga berkaitan dengan jadi kita mengatur makanan-makanan apa saja yang boleh masuk ke dalam tubuh kita dan apa yang tidak boleh, seperti itu, ya. Contohnya itu misal ada seseorang kena gula atau diabetes, ya, biasanya yang dihindari apa, Bu? Manis-manis itu. Jadi kita mempelajari itu, ya, tidak hanya asal memasukkan makanan kita konsumsi gitu, ya. Nah, ini ada daur ya, Bu, ya. Mungkin kalau sekilas dilihat jelimet gitu, tulisannya kecil-kecil gitu, tapi pada intinya gizi ini bermanfaat di seluruh daur kehidupan. Dari mulai kita lahir jadi balita gitu, anak-anak, terus besar sedikit jadi remaja, ya, lalu dewasa, menikah, ya, hamil, dan jadi lanjut usia, ya. Nah, di sini perannya gizi penting gitu. Saat janin diberikan gizi yang kurang atau kurang baik, ya, maka akan jadi BPLR, berat badan lahir rendah, ya. Lalu saat sudah BPLR kok belum tertangani, maka dia akan jadi balita KFP atau kurang energi protein, ya, termasuk juga stunting, Ibu, karena stunting itu bahasa lainnya itu pendek, ya, jadi tinggi badannya itu tidak sama dengan anak seusianya. Ya, kenapa saya sampaikan di sini? Ya, karena ibu-ibu sekalian kan pasti punya keluarga, entah itu putranya, ponakan, cucu, Ibu, itu balita, ya. Nah, kita serap ilmunya untuk disampaikan kepada orang tua yang memiliki balita. Begitu pun tetangga pasti ada ya, Bu, ya, balita, ya. Selanjutnya yaitu remaja. Nah, ini yang putranya masih remaja, ya, terutama yang remaja putri, ya, berarti putri, ya. Ini di usia sekolah ini bisa terkena gangguan pertumbuhan, ya. Nah, itu contohnya anemia, ya. Anemia itu kurang darah merah, ya. Jadi saya biasanya kalau di sekolah-sekolah wilayah sini, ya, beda satu ada MAN 2, ada SMP 1, ya, biasanya tak kasihkan tablet tambah darah.
supaya apa? Supaya tidak terkena anemia untuk remaja putri. Untuk ibu-ibu sekalian juga boleh konsumsi tablet tambah darah, satu minggu cukup 1 kali. Ya. Nah, saat remaja ini sudah mulai dewasa, dia pasti akan menikah dulu, menikah lalu hamil akan menjadi ibu hamil ya. Saat remaja dia sudah anemia, terus tidak aware atau tidak waspada terhadap kesehatannya dan dia makannya kurang, maka akan jadi ibu hamil yang fat, atau kepanjangannya itu kurang energi kronis. Itu juga kembali lagi dia akan melahirkan bayi yang BPRK atau kecil. Jadi ini akan putar terus. Ibu kalau tidak tertangani itu akan putar terus. Nah, tugasnya kita harus memutus rantai ini. Ibu. Nah, ini ada perspektif gizi di dalam Islam. Ini juga saya sama-sama belajar, Ibu. Islam ini mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Arti dari halal menurut Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu pengertiannya terbebas dari zat-zat yang diharamkan. Contohnya ada bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sering membaca ayat ini gitu. Nanti untuk lebih dalamnya banyak penafsirannya, ini hanya sekilas saja. Nah, untuk thayyib, nah ini bagaimana? Jadi gizi yang tadi kita jelaskan ini bisa masuk di sini ya, Bu ya. Artinya itu baik dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta tidak menimbulkan masalah jika dikonsumsi dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, Ibu. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur, Ibu, di dalam kitab suci Al-Qur'an apa yang harus kita makan ya, itu harus halal dan thayyib yang bermanfaat lagi baik untuk tubuh. Jadi kita tidak boleh sembarangan makan ya, Bu ya. Nah, ini ya. Rasulullah juga ya, ini ada bukan hanya kuat imannya, tapi harus kuat secara fisik. Mungkin kalau di zamannya Rasulullah dulu, Ibu, kalau untuk laki-laki biasanya perang, harus ikut perang, badannya harus kuat mental, fisik dan juga imannya. Mungkin kalau untuk zaman sekarang, era sekarang tidak ada perang, Ibu, tapi paling tidak tubuh itu harus kuat, sehat untuk apa, Bu? Untuk ibadah, untuk ibadah. Ibu sekalian tahu kesini kan juga ada yang dari jauh ya, Bu ya, itu butuh energi juga. Pagi-pagi sudah beres-beres rumah, kalau sudah selesai semua, nanti di sini gratis kita mulai. Nah, jadi kita bisa mengoptimalkan setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, ini secara Islam ya, itu ada pola makan sehat. Monggo yang mau dokumentasikan boleh ya. Nah, jangan makan terlalu banyak di pagi hari. Memang kita diwajibkan sarapan dulu sebelum jam 9 pagi, tapi nggak perlu berlebihan ya. Hanya untuk dasar kita beraktivitas secukupnya. Nah, ini ada makanlah ketika hormon lapar sedang tinggi, itu biasanya sekitar jam 1 siang sampai jam 4 sore. Lalu sebelum makan usahakan konsumsi buah-buahan. Nah, ini kalau dalam Islam sebaiknya sebelum makan buahnya untuk membersihkan saluran pencernaan. Lalu menahan lapar, ibu sekalian, rajin puasa Ibu biasanya kan Senin Kamis, dan juga ada puasa Ramadan, itu juga bagus Bu untuk pencernaan. Karena apa? Namanya pencernaan itu seperti mesin Ibu, harus ada istirahatnya. Setiap hari kita perintahkan membilik terus ya. Ada risoles, ada nasi, seblak, macam-macam itu digiling setiap hari. Manusia aja butuh istirahat Ibu. Nah, ini mesin di dalam diri kita. Biarkan istirahat. Nah, nanti biasanya kan dari sahur buka itu 12 jam gitu sekitaran itu lumayan untuk recovery di dalam tubuh kita. Dan juga tidak makan pada malam hari. Nah, di sini ada yang sering makannya terlalu malam.
ibu? Barisa. Isya ya, biasanya terasa lapar gitu. Pastinya idealnya itu sore ya atau sebelum maghrib. Ini pol-polnya jam 7. Sebenarnya jam 7 kan masih masuk sore gitu. Itu boleh nih. Yang penting jangan sampai di atas jam 9 ya ibu. Karena apa? Saat kita konsumsi makanan malam hari dan itu terlalu dekat waktunya dengan istirahat itu, nanti pencernaan itu akan kurang optimal dalam penyerapannya gitu nih. Nah ini juga ada makanan dan pola hidup sehat ala Rasulullah. Oke, yang pertama itu menjaga pola makan ya. Nabi tidak makan berlebih-lebihan nih, jadi secukupnya. Kadang kita perutnya sudah kenyang tapi mulut masih kepengennya satu-satu gitu. Jadi ya kadang yang sulit untuk hindari. Tapi kita belajar dari sini, kita makan sebelum lapar ya, dan juga berhenti sebelum kenyang gitu. Tidak begadang. Nah ini istirahatnya harus cukup ya. Lagi kita tadi sholat subuh bangunnya basic, malam tidurnya juga harus sesuai ya, sekitar jam 9:30. Lalu berolahraga ya. Jadi Rasulullah hobinya itu berkuda, memanah, berenang, dan berlari ya. Untuk simpelnya kita sekarang bisa jogging ibu saat pagi hari itu juga bisa. Nah ini ada makanan yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah yaitu air putih, madu, kurma, dan roti gandum. Sedikit tadi mengulas ya perspektif gizi dalam Islam. Selanjutnya ini ada masalah gizi di masyarakat. Nah ini ada grafiknya ya bu ya. Itu ada stunting, wasting, dan overweight. Paling tinggi yang mana ibu? Itu ada stunting, wasting, overweight. Paling tinggi stunting. Oke. Nah, ini pengertiannya untuk stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita, terutama di usia 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai di dalam kandungan menjadi janin sampai dengan dia usia 24 bulan atau 2 tahun. Sebenarnya 14%, tapi ini 19% ya. Nah, ibu-ibu pernah lihat grafik ini? Ada di mana bu? Ini ya, ini ada di buku KIA. Kalau ibu-ibu hamil biasanya langsung diberikan oleh petugas kesehatan di buku KIA. Di dalamnya itu ada grafik untuk pemeriksaan balita nanti saat sudah posyandu. Grafiknya ini kalau ada di bawah garis merah, itu dikatakan kurang. Untuk stunting juga ada grafiknya. Untuk di atas garis merah berarti dia tinggi. Untuk ciri-ciri stunting, kita sudah tahu kalau yang stunting. Sekarang ciri-cirinya yang pertama pertumbuhan lambat. Teman-temannya sudah mulai tinggi, juga masih segitu-segitu aja ya, harus diperiksakan. Nah, yang kedua yaitu tidak banyak melakukan eye contact. Eye contact itu tatapan mata. Ibu-ibu kalau ngobrol dengan temannya kayaknya kan lihat ya bu ya ditatap ya. Ini balitanya diajak ngobrol diam aja, nggak mau melihat ke kita, malah melihatnya fokusnya ke yang lain. Itu salah satu tanda-tanda itu juga harus diperiksakan dulu ya. Kita tidak boleh langsung ngejudge dia stunting itu kayak ya. Kita periksakan dulu apakah dia mungkin ada gangguan penglihatan atau memang stunting gitu. Harus diperiksa. Lalu yang ketiga, wajah tampak lebih muda dari usianya ya. Padahal sudah usia 2 tahun balitanya kok kelihatannya seperti bayi ya, masih baby. Itu juga harus dicek lagi ciri-ciri juga. Lalu tanda pubertas melambat biasanya untuk wanita itu menstruasinya terlambat ya, itu juga harus dicek, takutnya ada kelainan di reproduksi. Dan performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Nah ini untuk jangka panjangnya ya bu ya. Biasanya untuk balita stunting itu identifikasinya itu ada 3 screening ya bu ya. Yang pertama itu screening pertumbuhan yang biasa kita lakukan di posyandu. Yang kedua yaitu screening perkembangan, itu harus petugas
tugas medis ini itu ada formnya ya, perkembangan atau biasanya di dokter anak juga ada. Dan yang ketiga itu yang lumayan susah ya Bu ya, yaitu screening metabolisme atau penerapan di dalam saluran senang ya, karena kadang ada yang balita itu sudah makannya banyak. Jadi orang tua itu pasti tidak kurang-kurang ya Bu ya memberikan kepada putranya dia kepengen apa pasti dituruti. Dan dia sudah makannya banyak, masih nggak perlu gemuk, nggak tinggi-tinggi, nah itu juga harus dicek penyerapannya. Takutnya ada masalah di lambungnya, dia tidak mau menyerap zat gizi, itu juga bisa malah jadi terbuang. Jadi ada 3 screening tadi apa saja Ibu? Pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme, betul sekali. Nah, ini lanjut saja ya. Ini ada gambar otak Bu Ibu. Nah, di sini ada perkembangan otak anak yang stunting dan yang sehat. Ya. Di sini terlihat otak anak sehat ini lebih biru-birunya lebih banyak ya Bu ya. Ini adalah sinaps-sinaps yang sudah tersambung. Ya. Jadi semakin banyak stimulus atau mana Mbak Riana? Terlunasan. Ini akan semakin rapat. Ini ya kayaknya ya. Begitu ini ya. Oh iya, Tapi ini karena perkembangannya kurang maksimal, jadi hanya sedikit. Ya. Jadi balita itu sel-sel di otak ada miliaran Ibu. Kalau itu tidak disambung oleh kita orang tua atau keluarga, saat tidak disambung maka saat usia remaja itu akan hilang sel-selnya. Makanya jadi sedikit. Untuk strategi penanganan stunting itu ada 2. Yang pertama adalah intervensi spesifik. Intervensi spesifik itu biasanya yang melaksanakan itu dari sektor kesehatan, bisa klinik, puskesmas, terus rumah sakit, ya itu lebih spesifik di bidang kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif ini adalah lintas sektor. Lintas sektor itu ada apa? Pendidikan, terus juga desa atau kelurahan, termasuk juga saya hadir di sini. Saya sedang melakukan kerjasama lintas sektor, Bu. Jadi yang bukan dari kesehatan, kita sama-sama di masyarakat membangun bagaimana solusi menangani stunting ini. Nah, ini ada intervensi spesifik ini di kesehatan kita menangani untuk balita, lalu MPASI usia 7 sampai 2 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, di 1000 HPK. Nah, untuk intervensi gizi sensitif itu ada 12. Kecepatan aku zuhur bisa lagi. Ya sudah, saya pelan-pelan ya. Oh, materinya ada, nanti saya titipkan untuk di-share nih. Oh, gitu ya. Nanti saya share. Aku tadi kecepatan ya. Kita bahas satu-satu ya. Intervensi gizi sensitif ya, ini fokus pada kelompok umum, yaitu di masyarakat. Yaitu dilakukan di lintas sektor. Kontribusinya itu 70%. Kalau tadi di bidang kesehatan itu hanya 30%, karena penanganannya hanya di 1000 HPK sampai usia 2 tahun. Yang pertama, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Biasanya di tempat ibu-ibu sekalian, air bersih dari mana sumbernya? Sumur. Ada yang dari ada ya yang biasanya dari air pegunungan ya, itu juga segar. PBAM juga ada gitu. Kemarin sempat mati ya. Lalu menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Jadi kalau air bersih itu airnya, sanitasi itu kita orangnya. Jadi kita harus rajin cuci tangan, dan juga menjaga kebersihan. Saat kita bepergian ke tempat umum, terutama yang banyak orang sakit, itu pulang kita harus langsung ganti baju, langsung mandi, karena kita sudah terbiasa juga kemarin saat COVID itu 2019 sampai 2021 masih
banyak nih, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang nih, mudah-mudahan tidak ada lagi yang terkena COVID. Nah, kita sudah terbiasa pakai masker nih, ini juga saya masih pakai masker nih, dan juga cuci tangan, terus mandi, dan juga ganti baju. Jadi saat kita dari tempat umum itu rawan bakteri kuman yang menempel di tubuh kita, jadi harus dibersihkan. Lalu melakukan fortifikasi bahan pangan. Karena ini lintas sektor, biasanya yang melakukan fortifikasi bahan pangan itu dari kemarin itu dari Bulog. Jadi Bulog itu memproduksi nasi yang disisipi zat besi dan zat besi lain ya, vitamin-vitamin. Nah itu salah satu kerjasama kita dengan lintas sektor. Sehingga beras yang diproduksi, yang dibeli oleh masyarakat itu ada tambahan gizinya, nilai gizinya naik ya. Lalu menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB. Akses itu nopo jalan jalur akses itu jarak bisa kemudahan untuk pelayanan kesehatan itu juga bisa sekarang itu setiap desa itu sudah ada bidan desanya Ibu. Nah kita akan lebih mudah untuk konsultasi lebih dekat ya, itu bisa ke bidan desa, klinik di desa atau juga puskesmas, terus juga ada rumah sakit juga ya yang lebih besar. Jadi pelayanan kesehatan itu sekarang sudah mudah ya, sudah didekatkan kepada masyarakat. Lalu menyediakan JKN dan Jampersal ya, jaminan persalinan ya. Ini biasanya dari BPJS, kita kerjasama dengan BPJS. Walaupun BPJS itu memang kesehatan Ibu, tapi dia masuknya lintas sektor karena lebih ke secara administrasi saja. Lalu memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua. Kami dari Puskesmas itu ada program biasanya dalam bentuk kelas, ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita, yang terbaru juga ada kelas ibu balita untuk yang stunting. Jadi ada 3 itu salah satu bentuk pendidikan pengasuhan. Dan kita kerjasamanya dengan desa atau kelurahan. Jadi kita difasilitasi tempat biasanya ya, di awal kelurahan atau desa. Lalu yang ke-8 yaitu memberikan pendidikan anak usia dini secara universal ya, atau biasa disingkat PAUD gitu. Nah biasanya kita ada pertemuan juga dengan ibu guru di PAUD sehingga kita bisa belajar tumbuh kembang balita yang jadi siswa di sana. Kadang ada balita yang tidak mau datang ke posyandu karena dia sudah sekolah, jadi kita kerjasama dengan guru PAUD untuk mengukur pertumbuhan di sekolah. Lalu memberikan pendidikan gizi di masyarakat, Nah nanti apa yang saya sampaikan kan saya share ya Bu ya, materinya Ibu juga bisa menyampaikan di pertemuan yang lain. Lalu memberikan edukasi kesehatan reproduksi atau KASPRO serta gizi pada remaja. Lalu menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini gambar nopo Bu. Oke, sudah siang-siang melihat seperti ini jadi lapar ya Bu. Ini enak buatan Bu. Enak ya, pakai sambal, ini kurang nasi ya Bu ya. Setelah lihat ini bagaimana? Ya, ini namanya jamban helikopter. Adakah yang masih punya di sini? Mungkin tetangganya ada yang masih ya. Nah, bagaimana kalau ikan lele yang tadi disajikan itu asalnya dari sini Bu? Mau enggak? Nggak mau ya, karena apa biasanya yang di sini ya, yang buang headset di situ ya, itu fesesnya akan digeromboli dimakan oleh ikan lele itu tadi. Sedangkan ikannya digoreng dimakan kita. Ya, nggak mau ya Bu ya, saya juga nggak mau ya. Modelnya macam-macam Bu, jamban helikopter ya. Ini modelnya anyaman, ya. Nah ini modelnya pakai seng, ya. Semeriwing Ibu, semeriwing ya, ada angin sepoi-sepoi. Ini juga ada yang lagi ini ya cokok di sini. Nah ini
ini ya. Ini biasanya orang kota, ya mungkin dia asalnya asli dari desa itu, terus merantau pulang ke tempat orang tuanya. Kan orang kota ya, ini pakai kacamata. Ini mama kopinya di mana? Oh enggak, adanya di sana. Jadinya terjadilah foto ini. Ya, gitu. Ya dia bau dengan kotorannya sendiri ya. Nah ini bagaimana? Ya, ini ada anak-anak sedang berenang, terus mboknya di sini sedang buang. Ya, ini tidak baik ya Bu ya. Mudah-mudahan di daerah Banjarnegara sudah tidak ada ya Ibu. Kalaupun masih ada, tetangga-tetangganya nanti bisa diedukasi oleh panjenengan, ya, untuk lebih baik tidak pakai jamban ini dari kosan, ya. Nah, ini ada solusi hukum Islam, ya. Hukum mengkonsumsi lele yang diberi makan kotoran manusia. Ya, nanti kalau misal saya ada salah bisa dikoreksi Ibu, sama-sama belajar, ya. Nah, ini ada dalam berbagai literatur kita disebutkan bahwa hewan yang memakan kotoran, bangkai atau benda yang najis disebut dengan jalalah. Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya melarang umatnya mengonsumsi hewan jenis jalalah. Ini ada hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran dan meminum susunya sampai hewan itu diberi makan selama dengan yang baik ya, itu selama 40 malam atau 40 hari. Tapi kan kita tidak bisa kontrol itu Ibu, kadang kita beli lele di pasar ya, kita tidak tahu asalnya dari mana gitu. Apalagi sekarang itu ada program gemar makan ikan ya, kita lagi seneng-senengnya makan ikan. Kalau sanitasi dari sumbernya seperti tadi itu akan membahayakan umat ya. Jadi akan lebih baiknya kita mawas diri ya, kita berhati-hati. Nah, untuk menggunakan jamban sehat ya, di rumah ada yang seperti ini ya, jongkok, ada yang duduk juga Ibu. Nih, yang pertama syaratnya lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Di tempat ibu-ibu sudah sesuai atau belum? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, tinja tidak dapat dijamak oleh serangga maupun tikus. Biasanya kalau yang sudah pakai safety tank itu sudah aman. Lalu yang ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan agar air kotor tidak mengenai. Biasanya dibuat landai. Lalu dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan, ventilasi yang baik, tersedia air dan alat pembersih serta dibersihkan secara teratur. Ya. Kalau kita sudah punya jamban yang sehat, kita harus rajin-rajin membersihkan. Itu juga salah satu bagian dari Islam itu, karena kalau misal jambannya itu jarang dibersihin, jarang disikat, itu bisa jadi perkumpulan kuman, terutama apa nyamuk DB. Sekarang kemarin sempat booming lagi demam berdarah, itu biasanya kita sudah rumah-rumah yang orangnya kena DB itu biasanya ada genangan, ada genangan rumah dari aqua atau mungkin dari kamar mandi yang sudah kotor tidak pernah disikat, itu juga bisa. Hubungannya apa kebersihan ini dengan stunting? Ada yang tahu? Kebersihan air yang kita konsumsi, yang kita minum sehari-hari, saat airnya berkualitas baik, itu kan akan kita minum sehari-hari untuk minum, untuk masak, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Yang diminum, yang diresap itu baik, maka pertumbuhannya juga akan baik. Tapi kalau yang diminum itu kotor, penuh kuman, ada bakterinya, maka akan membuat zat gizi yang akan diserap oleh tubuh, sehingga akan terjadilah stunting itu tadi, karena air minumnya kurang bagus, atau biasanya bakterinya itu namanya E. coli. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau beli air minum di depot air minum, yang beli pakai galon itu kan biasanya dicuci dulu, nah
bulan seharusnya sudah dicek, diperiksa oleh puskesmas. Jadi kalau ibu-ibu beli itu harus ditanyakan ke yang jualan, Pak ini sudah dicek atau belum oleh tenaga kesehatan. Kalau jawabannya belum, berarti kan meragukan. Paling tidak harus sudah ada hasilnya, biasanya dipajang pakai figuran. Gitu. Kalau ada yang angka E. coli-nya tinggi, kamu dari puskesmas pasti langsung memberikan teguran atau surat ya Bu ya, supaya diperbaiki lagi airnya. Gitu, ya. Nah, tadi jawabannya sudah sehat. Lalu dibuangnya, ini ada nggak yang masih dibuang ke kali? Ada yang masih ada, saya yakin ya. Nah, ini percuma saja ya. Tadi sudah dari kamar mandi, dibuangnya tetap ke sini, ya. Iya, walaupun tidak dimakan ikan, tapi ini akan mencemari sungai. Ini ada sampah, ada tinja, pipis yang keluar ya dari sini. Yang baik itu kita pakai septic tank. Ini model septic tanknya. Jadi nanti masuk ke septic tank akan melihat di sini ada saringannya, ada airnya juga. Jadi kita jangan membuang sabun ke dalam WC Ibu, hanya air saja. Jadi kalau hanya sabun yang untuk membersihkan nggak dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau kayak habis nyuci itu jangan dibuang aja, karena itu nanti akan mengganggu peresapan ke dalam tanah. Nanti akan keluar sudah bersih. Nah, untuk ibu-ibu yang belum punya septic tank mungkin bisa menabung mulai sekarang kita biasanya sehari-hari putra-putri sekolah itu biasanya wajib pakai HP Ibu. Sekarang apa-apa itu pakai HP, semuanya sudah punya HP. Paling tidak ini HP ya, HP segini itu paling nggak berapa Bu? 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Dan ini paling bertahan hanya setahun, sudah rusak, sudah full, kebanyakan foto, video, sudah full. Sedangkan ini septic tank ini akan bermanfaat, daripada untuk beli HP, kita mulai menabung untuk membuat septic tank. Dan ini bisa bermanfaat untuk anak cucu kita. Punya saya juga dulu yang itu baik ya, dengan septic tank. Jadi generasi saya masih bisa pakai septic tank. Nah, selanjutnya yaitu gizi buruk. Kalau tadi stunting, sekarang gizi buruk. Nah, untuk gizi buruk kita bisa cek di Posyandu Ibu datanya. Untuk di wilayah saya Banjar 1 alhamdulillah tidak ada gizi buruk. Mungkin di wilayah yang lain masih ada, yaitu monggo bisa ditanyakan ke kader. Nah, biasanya untuk gizi buruk itu ada di bawah garis merah ini. Ini kan ada merah, kuning, hijau, Kalau ada di bawah garis merah itu maksudnya gizi buruk. Kalau di kuning gizi kurang, ini hijau normal, di atas kuning obesitas. Ya kasihan ya Bu ya, ini badannya sudah hanya tulang dan juga kulit ini dagingnya sudah tidak ada ya. Ini contoh gizi buruk ya. Ciri-cirinya ini disebut marasmus. Wajahnya seperti orang tua, kulitnya terlihat longgar Ibu, terutama bagian ini selangkangan lalu tulang rusuknya ini terlihat jelas. Kulit pada paha terikut dan juga tulangnya itu menonjol terutama di bagian pantat atau biasa disebutnya baby fan. Nah ini seperti ini ya. Ini jadi kendor karena tidak ada dagingnya, hanya kulitnya saja. Nah, kalau tadi marasmus, sekarang kwashiorkor. Kalau marasmus itu cenderung kecil, kurus, dan tidak ada dagingnya ya. Kalau kwashiorkor ini masih gemuk, masih terlihat ada dagingnya, tapi itu bukan daging, lebih banyak cairannya daripada dagingnya, makanya terlihat gemuk. Ciri-cirinya itu ada edem, penumpukan cairan. Lalu rambutnya kemerahan, seperti rambut jagung, mudah dicabut. Tidak perlu disisir, kita pegang pun sudah tercabut. Lalu
kurang aktif atau rewel ya. Pengurusan otot, jadi walaupun badannya besar tapi otot-ototnya tidak ada gitu. Dan juga crazy pavement dermatosis atau ada masalah di kulit ya, ada ruang-ruang merahnya gitu ya. Nah, tadi ini edem ya Bu ya. Jadi edem ini biasanya ya, ini kulit ya Bu ya. Kulit sehat yang normal saat dipencet, ini monggo Ibu bisa mencoba di diri sendiri ya. Dipencet baliknya cepat. Gitu. Kalau edem saat dipencet itu baliknya butuh waktu lama ya, atau beberapa detik. Dan ini tidak hanya pada balita gizi buruk Ibu, pada ibu hamil juga bisa seperti itu. Atau orang-orang dengan tensi yang terlalu tinggi, itu biasanya ada penumpukan cairan. Walaupun tidak semua, tapi beberapa ada yang mengalami edem. Jadi saat dipencet baliknya lama. Itu berarti di situ cairannya numpuk nih. Nah, selanjutnya gizi lebih, ini gendut banget ya, lucu ya, kalau anak-anak kelihatannya lucu ya. Tapi jangan karena lucunya ini kita jadi membiarkan ya Bu ya. Ini salah satu tanda-tanda nantinya akan ada gangguan ada masalah ya, bisa mudah terkena penyakit ya. Nah, ini ada contoh berita ya. Bayi obesitas, lehernya berlipat hingga terkena infeksi jamur. Saking banyaknya daging di pipi, akan menutupi leher, sininya ada jamurnya. Ini kan kasihan, ini masih balita. Bahkan sampai lipatan matanya ya Bu ya, ini tidak kelihatan mau melek susah. Lalu ini ada Arya, pernah lihat beritanya Ibu? Arya yang berat badannya 100 kilo lebih ya. Ini berat badannya kemarin sempat sudah turun, tapi penampilannya pasti akan berbeda karena dia sudah riwayat obesitas ini. Dia berat badannya turun, tapi kulitnya akan menggelambir. Karena sudah terlanjur melar gitu kulitnya, itu juga butuh waktu lama untuk mengembalikan kencangan kulit itu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi pada anak yang obesitas? Yang pertama, menjalankan pola makan yang sehat. Sebaiknya ibu ajak anak untuk menjalankan pola makan sehat. Contohnya dari buah dan sayur. Biasanya rata-rata anak-anak itu susah Ibu dengan sayur dan buah. Biasanya lebih suka ke goreng-gorengan, santan, terus yang manis-manis. Terus juga sekarang jajanan anak-anak itu sudah modelnya macam-macam ada cilok, cimol, yang aci-acian, ini juga kurang sehat Lalu ajak anak untuk berolahraga jadi selain makanan yang sehat, olahraga itu juga mendukung untuk penurunan berat badan. Walaupun masih balita, nggak apa-apa kita ajak anak untuk olahraga. Anak itu biasanya senangnya bermain, jadi kita ajak olahraga yang sedikit aja permainannya ya, misalnya lari sambil bawa bola, itu kan bisa. Lalu batasi waktu cemilan anak. Anak itu senang nyemil, kadang yang asin-asin, gurih-gurih, itu juga ada minyaknya ya, itu dikurangi. Lalu jangan paksa anak untuk menghabiskan makanan. Kadang ibunya itu marah kalau anaknya nggak habis ya Bu ya, makanya padahal ibunya pas ngambilin nasi itu sendoknya terlalu dalam ya, jadi terlalu banyak nasinya ya nggak habis. Jadi kita ambil sesuai kebutuhan anak saja. Biasanya habis 1 sendok ya coba segitu dulu. Apalagi kalau berat badannya sudah berlebih kita jangan ngambilkan terlalu banyak, secukupnya saja. Lalu dukung anak untuk hasil yang baik. Jadi jangan dipaksa 1 bulan langsung turun, itu nggak bisa ya. Kita pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Nah, ini mengatasi obesitas. Konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi sehari. Kita makan 3 kali, selinganya boleh pakai sayur 2 kali, jadinya 5 kali. Lalu membatasi tidur yang berlebihan. Biasanya kalau habis makan enaknya tiduran Ibu.
sambil rebahan nonton TV, kipas anginan, gitu. Foto-foto atau video yang nanti untuk kepentingan bikin lomba, membuat lomba YouTube mengenai penanganan stunting. Ini ya sebagian nanti ditambah lagi. Misalnya kita kan punya foto-foto yang biar makanan tambahan, biar anak sekolah, misalnya itu ada itu. Misalnya dikumpul-kumpulkan bisa ya, bisa nanti jadi. Dan lombanya, lomba jadi simpanan lemak, makanya itu orang kalau habis makan terus tiduran biasanya berat badannya mudah untuk naik. Lalu meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Lakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Maka harus rajin olahraga, bersepeda boleh, bulu tangkis boleh, jogging juga boleh. Lalu membiasakan pola makan teratur, membatasi aktivitas menonton televisi dan juga HP itu. Kadang sudah scroll HP kita sampai lupa waktu, tidak makan, tidurnya kurang, jadi kita batasi. Begitu juga cara kita mengajarkan anak-anak kita nih, boleh kita mengikuti kemajuan zaman, boleh kita bermain HP, tapi kita harus tahu waktu. Saat kita memerintah anak untuk berhenti main HP, kita juga harus berhenti seperti itu. Jadi kita memberikan contoh untuk mengurangi itu. Lalu batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Nah, tujuan dari edukasi di sini, Ibu, itu ada ibu hamil yang tidak mengikuti kelas ibu hamil atau ANC. Kadang ibu hamil itu malas periksa, karena apa Bu? Kalau di puskesmas antri sebel, sudah siap harus dipanggil, padahal itu salah satu bentuk kita memeriksakan ini, ya, kehamilan kita. Ada apa-apa kan sudah terdeteksi. Lalu masih terdapat ibu yang tidak mengikuti posyandu. Nah, ini saya menyampaikan pesan kepada ibu sekalian, ini walaupun wilayahnya ini kan beda-beda. Semoga ibu sekalian mendukung kegiatan posyandu di wilayah kita masing-masing, karena angka partisipasi masyarakat pada posyandu itu masih kurang. Jadi kita mendukung, misalnya ada ibu wanita yang tidak mau berangkat, kita mau ibu, kenapa tidak mau berangkat? Misalnya salahnya tidur atau dia pergi, jadi kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Setelah tahu, kita cari solusi. Kalau dia pergi, berarti kita harus memberi info jadwal itu jauh-jauh hari, ya, tanggal segini ada posyandu harus datang. Itu akan meningkatkan kehadiran. Karena kalau kita hanya jemput bola, door to door, kadang-kadang door to door, karena tidak datang kita jemput ke rumah, malah jadi kesilangan Ibu, nanti nulangnya temennya. Sama sekali sudah ditimbang itu, kok kadernya itu ada rumah, ya. Jadi kita harus memotivasi orangnya, karena kader itu sudah banyak PR-nya, sudah meninggal, mengukur, masa ia harus menjemput juga ke rumah, harus perlu waktu. Jadi kita bantu kader posyandu supaya meningkatkan angka partisipasi. Lalu terdapat ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Ini biasanya karena ibu bekerja, atau mungkin ASInya dianggap tidak keluar, itu juga bisa. Terus juga biasanya puting terbenam, tidak ada putingnya, itu juga bisa menjadi alasan tidak memberikan ASI eksklusif. Padahal ASI eksklusif itu kandungan gizi yang terbaik untuk bayi, tidak ada kandungan sebaik ASI di formula apapun, susu formula tidak ada yang menandingi kandungan. Lalu masih terdapat ibu hamil yang tidak dapat PMT. Tadi disampaikan kalau mau ada lomba tentang stunting, nah ini saya boleh usul, kalau mau ikut lomba stunting itu bisa demo masak saja, itu mudah, demo masak, kita bikin video masakannya itu menunya untuk balita stunting, jadi yang tinggi zat besi. Contohnya apa Bu yang zat besi tinggi? Bayam, aku, telur, ikan juga ada proteinnya tinggi. Jadi itu bahan-bahan yang biasa digunakan
untuk pencegahan stunting. Jadi kita bikin PMT atau makan sehari-hari yang merujuk pada penanganan stunting. Itu pasti bagus ya nanti videonya. Yang penting saat masak itu kita tangannya pakai sarung tangan ini bersih, terus jangan terlalu lama masak sayurnya karena nanti zat gizinya akan hilang ya. Nah, peran kita yang pertama sebagai penyuluh kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Lalu gerakan sadar KIA mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, mensosialisasikan pentingnya PHBS, ya cuci tangan ya, kita harus edukasi masyarakat. Lalu mewujudkan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, ya itu tadi jamban sehat, air bersih, gitu. Nah, sudah materi dari saya cukup sekian, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi saya kecepatan, ya nanti materinya saya share, ya. Saya share di grup, ya nanti bisa dibaca lagi. Mudah-mudahan bisa diamalkan Ibu nanti di masyarakat. Ya. Cukup sudah siap ya. Ya. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iva yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua.